Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video hands-on quiz assignment dari mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi, hands-on kali ini itu akan merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam menyusun topologi, menjalankan instalasi dan konfigurasi, serta menunjukkan hasil. Untuk tugasnya itu seperti ini. Yang pertama, kita bakal menyusun topologi seperti yang ada di gambar dan memastikan NIC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device itu dapat di-ping dari NIC. Lalu, berikutnya melakukan instalasi syslog untuk menekan lock perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Setelah itu, kita juga nanti bakal membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NIC. Jika suatu interface tidak aktif, maka script tersebut nanti akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Berikutnya, script kedua itu dia tanpa Paramiko untuk meringkas log seperti yang ada di gambar ini. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Kita akan coba untuk menyusun topologi seperti ini. Ada net, NIC, switch, router yang dihubungkan dengan kabel-kabel. Langsung saja bisa dilihat lab saya di sini masih kosong. Langsung saja kita tambahkan switch. Kita pilih tahunnya 2019. Lalu kita save. Kita tambahkan router. Image-nya tetap. Kita save. Kita tambahkan Docker IO. Ini kita pilih image-nya Ubuntu. Ethernet-nya 3. Kita checklist Ethernet 1 DHCP-nya dan langsung saja kita masukkan IP statiknya. Di sini saya berikan 192.168.1.5. Jangan lupa /24 subnet mask-nya. Lalu kita kasih namanya NIC. Lalu kita save. Kita susun. Kita tambahkan networknya NAT. Seperti ini. Lalu berikutnya kita akan hubungkan semua perangkat yang ada. Seperti ini, sesuai dengan topologi yang ada. Berikutnya kita harus memastikan bahwa NIC dapat mengakses jaringan internet dan juga semua network device, switch, dan router itu dapat di-ping dari NIC. Langsung saja kita hidupkan semuanya. Kita coba sebentar. Ya, tunggu sampai semuanya menyala. Kita coba ping google.com. Bisa kita lihat NIC berhasil mendapatkan internet. Bisa kita ping ke Google. Lalu berikutnya kita juga harus memastikan bahwa perangkat jaringan, switch, dan router itu bisa di-ping dari NIC.
Sebelumnya kita harus konfigurasi dulu IP di switch dan router agar bisa di-ping dari NIC. Kita ke switch dulu. Kita akan coba untuk tambahkan IP di switch. Configure terminal, interface VLAN 1, kita kasih IP address 192.168.1.7, lalu subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0 shutdown, lalu exit. Kita tambahkan IP default gateway-nya juga 192.168.1.1, seperti itu. Berikutnya kita akan konfigurasi IP di router supaya bisa di-ping dari NIC. Configure terminal, interface Ethernet 0/0, kita kasih IP address 192.168.1.8.255.255.255.0. Setelah itu kita akan coba ping dari NIC. Dari NIC kita coba ping router 192.168.1.8. Bisa kita lihat bisa berhasil ping. Lalu kita coba ping ke switch. Bisa juga, sudah berhasil. Artinya untuk perintah yang pertama itu kita sudah berhasil mengerjakannya. Kita akan lanjut untuk melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Untuk instalasi syslog itu ada di lab minggu keempat. Jadi kita bisa ikuti perintah ini. Yang pertama, langsung saja kita coba install, tapi sebelumnya kita harus apt min-get update dulu. Ini fungsinya untuk memperbarui daftar paket dari repositori kita. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita masukkan perintah apt get min-get install min-y syslog min-ng. Gunanya perintah ini tentu untuk menginstal syslog min-ng, yaitu aplikasi yang fungsinya itu untuk menerima, menyimpan, dan memproses pesan log dari perangkat jaringan seperti router dan juga switch. Tadi juga kita tambahkan opsi Y, itu untuk agar nanti saat instalasi itu otomatis menjawab yes jika ada pertanyaan atau muncul pertanyaan yes, seperti itu. Untuk fungsi utama dari syslog sendiri itu untuk mencatat aktivitas atau kejadian penting di perangkat jaringan, misalnya kayak
konfigurasinya itu diubah atau interface-nya itu down atau up. User login juga dicatat di syslog, bahkan sampai error dan juga sebagainya. Kita tunggu sampai proses instalasi syslognya selesai. Setelah selesai, kita lihat lagi. Berikutnya kita akan mengubah, kita akan membuat directory log terlebih dahulu. Perintahnya mkdir min_p/var/log/remote. Berikutnya kita akan mengubah etc syslog ini, atau kita akan mengedit file konfigurasi syslog. Nanti kita isi ini, baris kode ini. Langsung saja kita buka filenya nano/etc/syslog min_ng/syslog min_ng.conf. Seperti ini isi filenya. Kita tambahkan ini baris kode yang ini dari versi sampai ke log di bagian yang paling bawah sini. Ini saya sudah ada kodenya. Kita copy aja langsung. Untuk versi itu kita hapus agar tidak error. Soalnya di bagian atas itu versinya sudah ada. Jadi kalau misalnya ada 2 versi sekaligus, nanti error. Seperti itu. Setelah itu kita coba lihat lagi, kita bisa jalankan syslog min_ng-nya menggunakan perintah ini. Ini perintahnya. Kita coba jalankan. Seperti ini. Lalu berikutnya kita lanjutkan. Setelah kita install syslog, kita harus konfigurasi pada perangkat jaringannya. Jadi kita seperti ke router dan juga switch, kita harus masukkan konfigurasi berikut. Harus kita lakukan konfigurasi seperti ini agar lognya itu terkirim dan terekam. Kita langsung aja coba. Perintahnya, kita ke router dulu. Configure terminal. Service time stamps log date time millisecond. Lalu login origin min_id hostname. Berikutnya kita masukkan IP dari NIC. UDP port 514. Kita sesuaikan saja konfigurasinya dengan contoh yang ada. Seperti ini. Berikutnya kita lakukan hal yang sama di switch.
configure terminal, service, timestamps, log. Kita tap aja. Kita masukkan IP host dari NIC. Portnya 514, booking trap, information and WR, jangan lupa. Setelah itu baru kita akan coba cek apakah log itu terkirim dan terekam pada file yang ada di NIC dengan perintah ini. Tail, copy aja. Tail min_f/var/log/remote/_all.log. Nah, kurang lebih seperti ini lognya. Ada tanggalnya, ada waktunya, ada jamnya, ada IP dari perangkat, apakah itu router atau switch, dan juga ada keterangannya apa yang dilakukan. Seperti itu tercatat semua di log. Berikutnya, setelah kita selesai untuk melakukan instalasi syslog, sampai syslognya itu bisa untuk dijalankan, kita bakal coba buat script Python menggunakan library Paramiko. Tapi untuk menggunakan Paramiko ini kita harus setup dulu SSH di router maupun switch sebelum kita buat script ya. Langsung saja kita coba setup SSH di router. Configure terminal, IP domain name, kasih nama kuis di sini, lalu username Rahma, passwordnya 12345. Berikutnya crypto key generate RSA, modulusnya 1024. Please define a host name other than the router. Kita harus kasih nama hostname selain router. Coba kita ubah jadi hostname router 1. Seperti ini. Setelah itu kita IP SSH version 2. Please create RSA key to enable SSH. Crypto key generate RSA. Nah, berikutnya kita konfigurasi LAN VTY 04-nya. Login lokal, transport input SSH, access timeout-nya kita kasih 15.0. Jadi ketika user tidak melakukan apa-apa selama 15 menit, nanti SSH-nya itu otomatis keluar atau exit seperti itu.
enable secret, kita kasih password juga. And enable seperti ini, lalu and jangan lupa WR. Kita coba SSH si routernya. Connection di sini tadi ada error, nggak bisa connect ke host yang ini, itu karena saya salah masukin IP. Ini tuh IP switch, bukan IP router yang barusan kita konfigurasi SSH-nya. Ketika saya masukkan IP-nya yang benar, ini bisa untuk login router via SSH. Seperti ini. Kita masukkan passwordnya. Bisa dilihat bahwa kita berhasil login ke router via SSH dari NIC. Berikutnya kita akan coba untuk konfigurasi SSH di switch. Configure terminal. Untuk caranya itu sama kayak yang kita lakukan di router tadi. Kita bakal coba, kita berikan hostname-nya, hostname switch 1. Kita ubah. Lalu berikutnya IP domain name-nya quiz, lalu crypto key generate RSA 1024. Berikutnya kita tambahkan username, dan juga passwordnya 12345. Berikutnya kita konfigurasi line VT04 ya. Login lokal. Setelah itu transport input SSH, exit, kita kasih exit IP SSH version 2, kita kasih password juga untuk enable-nya 1345. Lalu kita coba login ke switch via SSH. Kita keluar dulu dari router, terus kita perintahnya sama kayak yang router tadi, SSH username at IP-nya berapa, IP switch saya 192.168.1.7. Kalau ada pertanyaan seperti ini, are you sure you want to continue connecting? Ketikkan saja yes. Kita sudah berhasil
login ke switch via SSH dari NIC. Bisa kita lihat berhasil. Berikutnya, setelah kita berhasil login router dan switch via SSH dari NIC, kita lanjut untuk membuat script Python. Nah, kita lanjut. Yang pertama, kita bakal buat script Python menggunakan library Paramiko. Paramiko sendiri itu merupakan library Python yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol perangkat jaringan melalui protokol SSH secara otomatis. Makanya tadi sebelum kita buat script, kita harus konfigurasi dulu atau setup dulu SSH di router dan juga switch. Karena Paramiko ini dia aksesnya itu lewat SSH. Lalu dengan Paramiko kita tuh bisa mengirimkan perintah konfigurasi atau mengambil informasi dari router maupun switch tanpa harus masuk ke terminal atau terminal dari switch atau router itu secara manual, seperti itu. Kita tinggal importkan saja library Paramiko-nya di dalam script, nanti kita bisa langsung mengirimkan konfigurasi atau mengambil informasi dari router maupun switch, seperti itu. Di sini kita diperintahkan untuk membuat script Python dengan library Paramiko untuk mengaktifkan dan menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NIC. Jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Langsung saja kita coba kita buat kita buka dulu, kita buat filenya. Kita exit dulu dari switch. Kita buat saja namanya script paramiko.py. Nah, script paramiko.py untuk nama file yang akan kita isi scriptnya. Nah, berikutnya kita bakal isi scriptnya itu di sini. Di sini saya sudah punya scriptnya, sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Di sini kita yang pertama akan kita masukkan list yang berisi 2 dictionary yang masing-masing menggambarkan satu perangkat jaringan, yaitu router dan juga switch. Setiap dictionary ini tuh berisi informasi penting agar script itu tahu cara login dan interface mana yang tidak boleh dimatikan. Sini kita masukkan seperti username, password, seperti itu. Berikutnya ada fungsi ini, fungsi log event ini. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk mencatat setiap aktivitas atau hasil dari eksekusi script ke dalam file bernama ini, toggle.log. Di sini dalam mode A, artinya append, jadi setiap log baru itu bakal ditambahkan ke bawah, ke bagian bawah tanpa perlu menghapus log sebelumnya. Lalu di sini ada date time dan str time, itu menambahkan waktu kejadian ke setiap baris log biar kita tuh bisa tahu kapan perintah itu dijalankan. Lalu ada fungsi ini dev SSH connect, ada IP, username, dan juga password. Ini tentunya untuk login koneksi ke device via SSH. Jadi paramiko.ssh client ini
itu untuk membuat objek koneksi SSH baru. Lalu ini set missing host keeper list sampai sini, itu nanti dia bakal otomatis menerima host key agar tidak error waktu pertama kali terkoneksi. Lalu client connect itu untuk login ke perangkat menggunakan IP, username, dan juga password. Lalu di sini ada invoke cell untuk membuka sel interaktif seperti kayak misalnya kita mengetik ke terminal secara langsung. Lalu ada time sleeve dan receive. Jadi di sini akan menunggu sebentar agar koneksi stabil sebelum mengirim perintah baru seperti itu. Nanti fungsi ini tuh bakal mengembalikan dua hal, yaitu client, objek SSH utama untuk kontrol akses, dan juga ini con untuk saluran interaktif untuk mengirim atau menerima perintah. Lalu ada fungsi ini dev send cmd ini seperti ini. Ini baris ini itu untuk mengirim perintah ke perangkat. Lalu ada time sleep delay untuk menunggu beberapa detik supaya router atau switch itu sempat atau lengkap untuk memproses perintah yang dikirimkan. Lalu ada perintah ini untuk mengambil isi dari outputnya, dan ini itu untuk mengubah dari byte jadi teks biasa. Nanti akhirnya output itu akan dikembalikan atau di-return ke pemanggil untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Kita masuk ke fungsi utama dari Toggle Interface ini. Jadi fungsi ini itu untuk menampilkan device mana yang sedang dikonfigurasi dan menulis log bahwa koneksi itu dimulai. Ada blok try di sini untuk membuat koneksi SSH ke perangkat seperti login otomatis dengan username dan juga password. Lalu send ini, perintah yang ini itu untuk masuk ke mode privilege atau mode enable seperti biasa. Passwordnya kita tuliskan di sini. Lalu diatur agar output CLI itu tidak berhenti per halaman. Jadi dimasukkan perintah ini. Berikutnya output send cmd ini itu untuk mengambil daftar semua interface beserta statusnya. Lalu fungsi yang ini panjang itu untuk untuk memecah output ke dalam list of tuples. Tujuannya supaya Python itu bisa tahu mana interface yang aktif atau mati. Lalu kita lanjut lagi. Nanti ada exception as A. Jadi kalau ada error, misalnya gagal login atau koneksi SSH itu terputus, nanti bakal ada pesan error yang tampil dan ditulis di log. Seperti itu. Lalu untuk main program ini seperti biasa, fungsinya sebagai pengendali utama yang bakal menjalankan seluruh script. Langsung saja kita coba jalankan, kita tambahkan terlebih dahulu script ini, kita copy di dalam file nanoscript_paramicol. Seperti ini. Pastikan username, password itu sudah diubah dan disesuaikan IP-nya juga. Lalu kita simpan ctrl-O, enter ctrl-X.
Saya salah, mohon maaf. Kita coba tambahkannya di sebenarnya untuk namanya itu bebas, nama filenya. Di sini saya namakan seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Setelah itu kita bakal coba jalankan. Untuk jalankan, kita cek dulu sebelum dijalankan sudah muncul. Ketika di ls, filenya itu sudah muncul. Untuk jalankan filenya, kita menggunakan perintah python 3, nama filenya double interface.py seperti ini. Dia akan menampilkan daftar interface-nya terlebih dahulu. Kita lihat statusnya ini masih up semua. Setelah itu baru dia bekerja, menonaktifkan atau mengaktifkan interface tersebut. Setelah ditunjukkan terlebih dahulu interface itu up atau tidak. Jika statusnya itu down, maka nanti dia akan mengaktifkan. Sebaliknya, jika statusnya up, maka script ini akan menonaktifkan interface-nya. Seperti itu, kita tunggu. Di switch juga dia melakukan hal yang sama, dilihat terlebih dahulu interface-nya itu apakah statusnya up atau down. Jika up, maka akan dinonaktifkan. Jika aktif, maka akan dinonaktifkan. Seperti itu. Kita baca lagi perintahnya. Mohon maaf apabila video saya itu terlihat seperti mengulang. Karena tadi laptop saya tiba-tiba mati, jadi semuanya itu hilang. Tapi labnya masih ada, jadi saya masih bisa melanjutkan. Kita tunggu, nih sudah selesai. Nanti lognya itu bakal tersimpan di file ini. Kalau misalnya kita cat log.txt, salah nama file, sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ada catatan lognya. Setelah kita jalankan script ya, seperti itu. Bisa dilihat, script yang pertama yang menggunakan Paramiko itu dia bisa berjalan tanpa error. Sudah sesuai juga dengan instruksi labnya. Berikutnya kita akan lanjut ke membuat script Python tanpa Paramiko untuk meringkas log seperti berikut ini, seperti yang ada di gambar ini.
Untuk scriptnya di sini saya juga sudah ada. Ini. Jadi secara keseluruhan nanti script ini tuh digunakan tentunya untuk meringkas isi log yang berisi aktivitas jaringan seperti menyimpan konfigurasi atau perubahan status interface. Nanti hasil akhirnya itu berupa ringkasan singkat aktivitas jaringan agar pengguna atau admin itu bisa lebih cepat melihat status perubahan konfigurasi dan juga interface tanpa membuka seluruh isi log. Jadi ini tuh kayak hanya sebatas ringkasan seperti itu. Langsung saja kita copy saja. Kita buat nama filenya summary log.py. Lalu kita masukkan kodenya seperti ini. Lalu kita save. Berikutnya kita akan jalankan. Untuk menjalankan scriptnya, kita tinggal masukkan perintah Python 3, nama filenya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini muncul ringkasan atau summary dari log yang dari sepanjang dan sebanyak itu jadi diringkas seperti ini, seperti yang ada di perintahnya, seperti ini. Jumlah config, eventnya, up atau down, seperti itu. Bisa kita lihat di sini juga bahwa script yang kedua tanpa paramiko untuk meringkas log itu sudah berjalan sukses atau berhasil tanpa error. Nih bisa kita lihat. Eventnya juga dicatat, diringkas apakah itu up atau down. Kalau misalnya down, ini dia juga mencatat interface apa yang down, Ethernet, seperti ini. Lalu ada terakhir tercatat, ada tanggal dan juga waktunya seperti itu. Sudah sama seperti yang diperintahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bisa kita lihat tadi NIC bisa terkoneksi ke jaringan internet. Dengan cara untuk membuktikannya kita berhasil ping ke google.com atau ke 8.8.8.8. Lalu NIC dapat mengakses network device. Bisa kita lihat tadi kita juga berhasil ping ke router dan juga switch. Lalu kita juga bisa login router dan switch via SSH dari NIC tadi. Lalu syslog juga itu sudah berfungsi dengan baik. Dan lognya juga sudah bisa. Mana tadi? Tile. Seperti ini kurang lebih lognya. Lalu kedua Python script itu berjalan baik tanpa error. Bisa kita lihat tadi di sini sudah berhasil 2 script ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sudah melakukan semua yang diperintahkan pada lab kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.